Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahimah, guru sejarah kebudayaan Islam di MTSN 5 Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 pada LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan ini, tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan model pembelajaran Group Investigation GI di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Hulu Sungai Selatan. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7 dengan materi Perang Badar. Berikut video uji kinerja praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah baik semua, sehat semua. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Siapa? Muhammad Sukri lawan Maulida. Oh iya, apa kabarnya itu Muhammad Sukri? Sakit. Oh iya, kalau Maulida apa kabarnya? Izin. Ya, izin. Ya, mudah-mudahan ya kawan yang sakit itu cepat sembuh ya. Ya, alhamdulillah di sini sehat semua ya, baik semua. Ya, alhamdulillah ya sehat semua, baik semua. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, untuk berdoa ini silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, dipersilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama-sama. Ya, silakan. Mulai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, nah itu mudah-mudahan kita semua di sini diberikan hidayah dan mudah memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita adakan ice breaking dulu. Nah, atau ya terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, supaya menyemangati kita di dalam belajar dan memotivasi kita untuk lebih semangat di dalam belajar. Ya mulai. Ada di mana jantung hati saya? Jantung hati saya ada di Sungai Raya. Ada di mana jantung hati saya? Jantung hati saya ada di Sungai Raya. Mat sama hehe, mat sama hehe, mat sama kami siap beraksi. Ya mudah-mudahan dengan nilai tadi itu bisa menyemangati kita di dalam belajar membahas pelajaran pada hari ini. Nah, di sini memang pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu memang luar biasa.
terutama sejarah pada masa Rasulullah. Itu banyak hikmah dan ibrah yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Nah, di sini hari ini kita membahas tentang materi kita pada hari ini, yaitu masalah respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahas tentang perang Badar. Sebelum kita membahas tentang perang Badar, Ibu ingin menanyakan pelajaran kita yang minggu kemarin. Nah, ya apa? Pelajaran kita minggu kemarin? Strategi dakwah Nabi SAW di Madinah. Iya, itu pelajaran kita yang kemarin adalah tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, Ibu ingin tanya tentang pelajaran minggu kemarin tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah itu langkah apa yang pertama kali Nabi Muhammad lakukan setelah datang ke Madinah? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, apa? Membangun masjid. Ya, membangun masjid itu yang pertama. Nah, yang pertama sekali dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah datang ke Madinah. Selain itu apa lagi? Mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Nah, mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Nah, itu alhamdulillah masih ingat pelajaran yang minggu kemarin. Nah, hari ini kita membahas tentang perang Badar. Apa yang kalian ketahui? Nah, tentang perang Badar ini sebelum kita bahas tentang perang Badar, ada yang tahu atau sudah pernah membaca atau pernah melihat film di layar televisi atau di mana? Ada yang tahu perang Badar itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Peperangan pada masa Rasul. Nah, peperangan pada masa Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Selain itu ada lagi yang tahu tentang perang Badar? Perang pertama dalam Islam. Perang pertama di dalam Islam. Nah, itu perang Badar ya. Nah, hari ini kita membahas tentang perang Badar. Nah, adapun di sini kompetensi dasar tentang perang Badar. Nah, itu materi kita pada hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sedangkan indikatornya adalah yang pertama mengidentifikasi peristiwa perang Badar. Nah, yang kedua menarik kesimpulan penyebab terjadinya perang Badar. Dan yang ketiga menganalisis korban dari peristiwa perang Badar. Sementara tujuan pembelajaran, nah itu dari materi yang akan kita pelajari nanti setelah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran yang menggunakan model Group Investigation atau GI serta menggunakan metode tanya jawab, nanti diskusi. Nah, itu diharapkan kalian itu, yang pertama itu dapat mengidentifikasi peristiwa perang Badar dengan benar. Yang kedua, dapat menarik kesimpulan penyebab terjadinya perang Badar dengan benar. Nah, yang ketiga, menganalisis korban dari peristiwa perang Badar dengan benar. Nah, itu tujuan materi kita pada hari ini. Nah, di mana di situ juga kita membahas tentang materi kita pada hari ini. Silahkan nanti kalian simak. Nah, itu pelajaran kita pada hari ini. Perkembangan Islam yang sangat pesat di Madinah membuat kaum kafir Quraisy semakin marah dan berusaha menghancurkan umat Islam di Madinah. Permusuhan kafir Quraisy terhadap umat Islam mengakibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah terjadinya perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama dalam dakwah Islam, di mana dengan perang Badar ini akan menentukan apakah Islam nantinya menjadi sebuah agama dan mengukir peradaban baru di muka bumi.
pada hari ini. Ya, kalian itu silakan masing-masing ingat-ingat apa yang sudah kalian analisa dari materi pelajaran yang Ibu tayangkan tadi. Nah, ingat-ingat dari materi itu apa yang sudah kalian dapat, dan selanjutnya kita diskusi. Nah, itu ke sesi diskusi. Untuk diskusi ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok 1 di sebelah sana. Nah, kelompok 2 sebelah sini. Ya, silakan kalian mengambil tempat sesuai dengan kelompok diskusinya. Ya, di sini silakan kalian berdiskusi, dan ini tugas dari kelompok masing-masing LKPD yang Ibu berikan di sini. Itu tugasnya. Nah, itu yang kalian kerjakan dari kelompok kalian. Itu LKPD yang Ibu berikan. Ya, jadi kalian masing-masing itu mengerjakan tugas kelompok diskusi. Nah, apa yang sudah kalian dapat tadi dari video pembelajaran yang Ibu tayangkan tadi? Ya, silakan kalian berdiskusi, bertukar pendapat. Nah, itu masing-masing berdiskusi. Ya, silakan mulai. Ya, apa tadi yang sudah kalian dapat dari materi yang Ibu sampaikan tadi tentang perang Badar? Ya, masing-masing lah. Nah, itu berdiskusi, bertukar pendapat. Ya, silakan kalian berdiskusi dengan temannya. Nah, itu bertukar pendapat dari hasil analisa kalian di dalam menyaksikan atau memperhatikan video pembelajaran tadi yang Ibu tayangkan. Bertukar pendapat, masing-masing diskusikan tugasnya dari kelompoknya masing-masing, baik itu kelompok 1 maupun kelompok 2. Ya, nanti setelah selesai kalian mempresentasikan ke depan kelas perwakilan dari kelompoknya. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, itu perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ya, silakan dulu untuk pertama kelompok 1, perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum, nama saya Helda. Saya mewakili kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perang Badar adalah perang pertama dalam dakwah Islam. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, tanggal 17 Maret 1924 Masehi. Silakan kelompok Terjadinya di Uluh Badar. Dalam perang Badar, umat Islam berjumlah 313 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy sekitar 1000 orang. Sebelum perang besar terjadi di antara kedua anggota pasukan. Perwakilan umat Islam yaitu Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubadah. Perwakilan kafir Quraisy yaitu Utbah bin Rabi'ah, Saiban bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Dari duel tersebut dimenangkan oleh perwakilan pasukan Islam. Akhirnya setelah perang besar terjadi, tetap dimenangkan oleh pasukan umat Islam. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan kepada kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk selanjutnya giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dipersilakan kepada kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Selvia. Saya mewakili kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Penyebab terjadinya perang Badar adalah kaum kafir Quraisy sangat marah dan merasa dengki melihat perkembangan agama Islam yang sangat pesat di Madinah. Ketegangan setelah terjadinya tukar-menukar tawanan perang.
permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Mekah untuk melindungi kafilahnya yang sedang dalam perjalanannya pulang dari Syria. Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa kafilah Mekah dicegat oleh umat Islam. Berita tentang penjegatan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan didengar oleh Abu Jahal. Lalu ia naik hitam dan mengirimkan pasukannya sekitar 1.000 orang. Di antara korban perang Badar adalah dari pihak kafir Quraisy yang terbunuh adalah Abu Jahal dan 70 tentaranya. Dari pihak kaum Islam, dari pihak umat Islam ada 14 orang yang mati syahid. Ya, tepuk tangan kepada kelompok 2 yang sudah ya. Nah, selanjutnya kalian itu masing-masing kelompok menanggapi hasil diskusi dari kawan kelompoknya. Nah, kelompok 1 nanti menanggapi kelompok 2, kelompok 2 menanggapi kelompok 1. Ya, untuk ini dipersilakan dulu untuk kelompok 1 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Siapa? Ada yang perwakilannya atau siapa yang bertanya atau menanggapi hasil kelompok presentasi kelompok 2? Dipersilakan kepada kelompok 1. Dalam perang Badar tersebut, siapakah tokoh kaum kafir Quraisy yang meninggal? Ya, kepada kelompok 2 silakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kaum kafir Quraisy yang meninggal pada perang Badar yang terjadi tahun kedua Hijriah adalah Abu Jahal. Ya, jadi itu di situ kaum kafir Quraisy itu tokoh kaum kafir Quraisy yang meninggal pada perang Badar itu adalah Abu Jahal. Ya. Setelah ini giliran kelompok 2 untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 1 yang tadi dipresentasikan. Silakan kepada kelompok 2 untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Salah satu penyebab terjadinya perang Badar adalah kaum kafir Quraisy sangat marah dan merasa dengki melihat perkembangan agama Islam yang sangat pesat di Madinah. Dalam perang Badar tersebut, berapa jumlah pasukan kaum muslimin? Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya mewakili kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pasukan kaum muslimin dalam menghadapi perang Badar yang terjadi tahun kedua Hijriah berjumlah 313 orang. Ya, jadi jumlah kaum muslimin dalam perang Badar itu berjumlah 313 orang. Nah, jadi 313 orang. Sementara kaum kafir Quraisy itu berjumlah 1.000 orang. Nah, mungkin jadi tadi kalian sudah menanggapi masing-masing kelompok. Nah, di sini dari pelajaran kita pada hari ini tentang perang Badar, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak ada, nah itu baiklah kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Nah, siapa yang bisa atau bersedia menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Siapa? Ada yang bersedia menyimpulkan pelajaran kita kepada temannya yang ingin menyimpulkan pelajaran pada hari ini tentang materi perang Badar? Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faturrahman. Saya ingin menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini tentang materi perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama dalam dakwah Islam. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Salah satu penyebab terjadinya perang Badar adalah kaum kafir Quraisy sangat marah dan merasa dengki melihat perkembangan agama Islam yang sangat pesat di Madinah. Perang Badar dimenangkan oleh pasukan umat Islam. Dari pihak kafir Quraisy yang terbunuh adalah perang Badar adalah
Abu Jahal. Sementara dari pihak umat Islam ada 14 orang yang mati syahid. Demikian kesimpulan dari saya tentang pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan kepada kami yang sudah mengucapkan hari tentang Perang Badar. Jadi Perang Badar itu tadi terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Nah, itu terjadinya di dekat lembah Badar. Makanya disebut dengan Perang Badar. Perang Badar ini tadi dimenangkan oleh umat Islam. Nah, dimenangkan oleh umat Islam. Walaupun umat Islam itu lebih sedikit jumlahnya dari kaum kafir Quraisy tadi. Nah, jumlahnya berapa tadi? Kaum muslimin atau umat Islam? 313 orang. Sementara kaum kafir Quraisy tadi berjumlah 1000 orang. Nah, jadi sementara itu penyebab. Nah, penyebab Perang Badar tadi apa? Nah, penyebabnya adalah salah satunya adalah kaum kafir Quraisy merasa Marah dan iri. Nah, merasa iri dan dengki. Nah, merasa iri dan dengki terhadap perkembangan Islam di Madinah yang sangat besar. Itu salah satu dari penyebab Perang Badar. Adapun tadi korban dari Perang Badar, nah itu kalau dari kaum kafir Quraisy, nah itu yang meninggal tokohnya siapa tadi? Abu Jahal dan 70 tentaranya. Sementara dari kaum muslimin itu ada 14 orang yang mati syahid. Nah, itu kesimpulan materi kita pada hari ini tentang Perang Badar. Nah, jadi di sini mungkin ada yang kurang mengerti atau ada yang masih belum mengerti. Nah, ya alhamdulillah mengerti semua ya. Nah, di mana di sini demikian kesimpulan kita atau pelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, di sini Ibu berikan ini tugas. Nah, itu PR untuk dikerjakan di rumah. Nah, PR untuk dikerjakan di rumah. Nah, nanti dikumpul dengan Ibu. Nah, mungkin minggu depan. Untuk satu. Nah, jadi tugas rumah yang dikerjakan nanti di rumah. Ya, alhamdulillah tadi kalian sudah mengerti dan paham tentang materi pelajaran kita pada hari ini tentang Perang Badar. Nah, minggu depan kita masih membahas tentang respon dakwah Nabi di Madinah. Nah, masih masalah peperangan, yaitu Perang Uhud. Nah, jadi nanti minggu depan kita membahas tentang Perang Uhud, perang kedua. Nah, setelah Perang Badar. Nah, mungkin sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, baiklah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, di sini sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian atau kita semua bisa mengambil hikmahnya dan semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.